Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hendro SPD, calon guru penggerak angkatan 3 dari Sekolah UPTD SD Negeri 08 Kuala Gunung, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual modul 3.1.A.7, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika saya mempelajari modul 3.1 ini, saya baru menyadari bahwa banyak hal atau keputusan penting yang harus dilakukan seorang guru, baik di sekolah maupun dalam kehidupan pribadi, sebagai anggota keluarga maupun dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan atau pengalaman yang sudah saya peroleh dari program guru penggerak di sekolah di lingkungan asal saya. Saya akan menyusun rencana atau rancangan pengetahuan saya dari program guru penggerak yang nantinya saya laksanakan di sekolah. Namun sebelumnya saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan rencana-rencana yang sudah saya susun tersebut. Kemudian saya akan membagikan apa yang saya dapatkan pada program guru penggerak di sekolah saya. Sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru, selanjutnya saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif ini sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka kedepannya ketika saya dihadapkan dalam situasi atau suatu permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah: langkah pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Langkah yang kedua, menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Secara umum, ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah ketiga yaitu saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, prinsip berpikir berbasis peraturan. Selanjutnya langkah yang keempat, yang saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nilai-nilai bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan. Keempat, melakukan uji benar PS salah. Antara lain adalah melakukan uji legal, melakukan uji regulasi, melakukan uji intuisi, melakukan uji publikasi. Yang terakhir adalah melakukan uji panutan atau idola. Langkah yang kelima, menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. Langkah yang keenam, menentukan prinsip yang akan digunakan. Langkah yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang kedelapan, menentukan keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, langkah kesembilan, melihat kembali keputusan yang akan diambil dan kemudian merefleksikannya. Untuk menerapkan pengetahuan berharga ini, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut mulai hari Sabtu pada tanggal 19 Februari 2022, karena pada hari Sabtu pembelajaran sedikit, kemudian pulang lebih cepat sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Saya sudah sedikit memberikan pemahaman tentang materi pengambilan keputusan ini ketika saat istirahat guru dalam obrolan non formal.
untuk mengajak rekan sejawat ataupun sharing dan berkolaborasi bagaimana mengambil keputusan yang tepat, bagaimana menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya masih belajar menerapkan pengetahuan baru ini dan masih harus belajar dan berlatih mempertajam pemahaman saya dalam memandang sebuah permasalahan. Dengan cara terus berlatih menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk itu saya membutuhkan rekan sejawat sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Untuk itu saya meminta masukan dan tanggapan untuk bantuan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat lainnya seperti guru pamong saya ataupun pengurus KKG maupun rekan sesama calon guru penggerak di satu kecamatan sebagai teman diskusi dan dalam menentukan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Mungkin ini saja jurnal monolog demonstrasi konseptual yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai keputusan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah saya sebagai calon guru penggerak, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kita semua. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.